Baik, Bu Yenti, saya ingin fokus mendalami soal TPPU dan sejumlah uang temuan emas juga yang didapatkan di rumahnya Febri yang sudah diakui oleh Don Rito. Mengakui semuanya itu adalah miliknya, terlepas nanti ada pengusaha siapa, tapi Don Rito jelas dalam tanda kutip pasang badan mengakui itu adalah miliknya. Apakah itu bisa melepaskan Febri dari jerat TPPU? Sangat tidak ya, itu kan dia mengakui. Pengakuan itu juga paling KUHP lama dan sekarang juga paling rendah dan tidak ada artinya lah. Kita bukan sistem seperti pengakuan mengejar pengakuan. Tanpa pengakuan pun kalau ada bukti-bukti cukup dan memenuhi semua unsur itu kena gitu ya. Artinya pengakuan ini tantangan untuk kejaksaan kan sudah mengambil gitu tadi, mengambil alih atau menyerahkan, nggak tahu lah apapun lah, pokoknya udah meluncur ke sana ya, itu lebih bertanggung jawab lagi bahwa jangan dengarkan itu gitu, jangan dengarkan dan ambil semua transfer of process of corruption and money laundering since di polisi itu ambil semua dokumen, semuanya diambil semua dan itu akan nyata bahwa tidak ada kan pengakuan dari itu, jadi tidak mungkin kan pengakuan. Jadi jangan ada pengakuan. Oh sekarang juga ada ini, ada fabrication of evidence sebagai salah satu tindak pidana yang ada dalam KUHP. Jadi kita nggak boleh mengada-ngadakan satu itu menjadi tindak pidana, ingin mengaburkan suatu perkara dan lain sebagainya, itu tidak bisa lagi. Jadi kita sejak lama sebetulnya jangan sampai orang itu yang melakukan jadi tidak dikenai pemidanaan hanya karena orang lain mengakui. Itu saya kira nggak usah diajarin ya. Semester 1 di Fakultas Hukum aja sudah tahu gitu bahwa tidak mungkin gitu ya. Itu kalau itu upaya dia usaha ya oke ya. Bahwa itu jangan sampai ini bagian dari perencanaan yang ini bukan perang antar lembaga sebetulnya harusnya ya. Ini oknum, bagaimanapun juga oknum, kalau banyak ya nggak apa-apa, gerombolan lah gitu ya. Tapi jangan dikaitkan bahwa kejaksaan lawan kepolisian, karena kejaksaan dan kepolisian itu bukan milik jaksa dan polisi, miliknya rakyat kan gitu. Nah sehingga harusnya kita minta penyidik yang berapa itu, yang tim 9 ya, tim 9 itu adalah harus benar-benar memahami bahwa modus-modus yang untuk dilakukan oleh mereka ini kan sindikasi ya, bersindikat ya di antara mereka, walaupun mungkin bukan syndicate crimes, but mereka itu saling menutupi dan lain sebagainya. Dan ini memang betul bagi masyarakat ya, langkah-langkah ini semakin menunjukkan Pak Fikar mengatakan semakin menunjukkan bahwa ada masalah gitu, bahwa betul-betul bahwa uang ini adalah sangat 90% adalah TPPU lah. Itu tidak mungkin dari hasil yang legal, karena itu adalah dirty money, itu adalah yang tidak bisa dilihat asal usulnya. Dan yang namanya pencucian uang, walaupun namanya money laundering, but money di situ adalah bukan harus uang, tetapi di dalam teorinya adalah harta kekayaan. Jadi bukan harus uang, yaitu dari uang nanti bisa jadi emas, dari emas jadi uang, itu namanya itu proses money laundering gitu. Jadi bukan hanya uang. Baik, Pak Susno sebagai mantan Wakil Ketua PPATK menelusuri dugaan aliran uang seperti ini atau apapun nanti bentuknya, itu sebetulnya pekerjaan mudah kah, Pak Susno? Mudah. Jangankan hanya menelusuri uang yang sudah ada di dalam berangkas dan harta kekayaan yang ada dalam berangkas, PPATK itu menelusuri rekening, kemarin pernah menelusuri sampai berapa juta rekening yang terindikasi judol, itu aja terdeteksi kok. Apalagi hanya 1 atau 2 rekening atau duit yang sudah terkumpul di suatu tempat. Dan dugaan predikat crime atau tindak pidana pokoknya sudah ada, yaitu transaksi batu bara di PLN, kemudian Asabri, kemudian Krakatau Steel. Ya tinggal, dan polisi, penyidik polisi sudah bagus sekali kerjanya, dia ambil dari ujungnya dulu, duitnya dulu. Begitu duitnya dia sita, dia telusuri asal duitnya, kena pencucian uang. Kemudian ditelusuri lagi mengapa duit ini berada di sini. Oh ini terkait dengan suap. Oh suap perkara apa? Konstruksi pokok daripada kejahatan yang ini, 3 macam ini udah dipelajari oleh Polri. Dan ini ada di kejaksaan karena yang menyidik perkara ini kejaksaan. Jadi kita
positive thinking kepada Kejaksaan Republik Indonesia bahwa dia akan sangat mudah mengungkap ini. Baik. Kenapa mudah? Karena korupsi udah dipunis kok, ada di tangan dia, tinggal dipelajari berkasnya. Berapa sih yang mestinya terlibat di Badan Krakatau Steel, berapa yang terlibat di batu bara, berapa terlibat di asuransi, kok yang diajukan hanya ini. Mengapa sekian tidak diajukan? Tinggal panggili kamu. Oh, ternyata terkait. Berarti tersangka nantinya tidak 2. Berapa? Ya bisa 10, bisa 15, bisa 20. Yang jelas tidak mungkin 2 ya Pak Susto? Tidak mungkin. Oke, Pak Susto, biasanya kan kalau uang panas seperti ini, transaksi-transaksi secara awam ya, yang kami ketahui itu memang biasanya langsung dilakukan tunai. Yes. Tidak ada proses transfer digitalnya. Nah, yang seperti itu juga akan tetap mudah ditelusuri, Pak Susto? Karena tunai dalam jumlah besar, Bu, yang tadi katakan 500 juta lebih. Justru itulah yang akan mengungkap ini. Makanya supaya tidak terungkap, dia sembunyikan. Itu kan termasuk definisi pencucian uang, menukar, menyembunyikan, menyimpan, mentransfer. Ini udah pencucian uang. Makanya beda dengan duit putih dimasukkan ke bank, tidak ada kecurigaan karena asal usul dari uang itu jelas. Kalau ini kenapa dia begitu? Asal usul tidak jelas dan patut diduga ini uang haram. Nah, karena uang haram harus disembunyikan atau dirubah bentuk dari duit kertas menjadi emas atau menjadi properti. Itu pencucian uang semua itu. Baik, Bu Rita, kita tahu bahwa kasus ini adalah kasus high profile ya. Oleh karena itu dan kita tahu latar belakangnya, kemudian ada kasus ini diserahkan kepada penyidik Kejaksaan Agung. Nah, menanggapi bagaimana pertanyaan soal transparansi, profesionalisme dan sebagainya, karena ini adalah kasus yang melibatkan orang besar, dengan dibentuknya tim 9, apakah Bu Rita sebagai Komjak menilai itu adalah sebuah upaya untuk menunjukkan kepada publik bahwa Kejaksaan Agung bisa secara profesional menyelidiki kasus ini? Ya benar, itu salah satu upaya ya untuk menunjukkan keseriusan dan juga upaya untuk bekerja secara efektif untuk penanganan kasus ini. Jadi tim dibuat. Saya kira proses dalam proses hukum yang terjadi, peralihan dari kepolisian ke kejaksaan itu dilakukan secara terbuka. Jadi barang bukti apa yang diserahkan dan bukti-bukti apa yang ditemukan dan kemudian juga keterangan apa yang telah disampaikan sehingga kemudian sampai kepada kesimpulan adanya tersangka dan diserahkan, saya kira itu terbuka. Nah, tim ini menerima semua berkas dengan yang ada dan kemudian bekerja untuk proses penyidikan, persiapan perkara untuk penuntutan secara independen ya, dan tidak terpengaruh dengan bahwa jam atau pimpinannya yang kemudian menjadi oknum ya, yang mengundurkan diri dan kemudian akan ditunjuk yang baru gitu ya, itu tidak terpengaruh karena dari Jaksa Agung menyatakan bahwa ini menjadi satu kejadian yang bukan kecil ya, luar biasa ya, dan kemudian kita bisa bersama-sama melihat proses. Mungkin salah satu cara yang perlu disampaikan juga adalah setiap proses yang berlangsung ya. Jadi proses dilakukan kalau untuk menjawab soal transparansi ya. Kalau tadi kan pembentukan tim itu untuk membuat sebuah tim yang independen di luar jadi dari Jampitsus ya. Dengan pengalaman-pengalaman dari KPK dan penyidikan. Tapi kemudian untuk membuat proses yang transparan ya, yang bisa diketahui oleh semua pihak, bahkan juga masukan dari ahli-ahli ya. PPATK kan kemudian baru masuk di sini ya, dan kemudian yang terakhir ini bahkan disampaikan bahwa itu akan menjadi bagian yang akan berkoordinasi bekerja dalam pelakukan penyidikan itu. Jadi saya kira proses ini satu demi satu disampaikan kepada publik, itu menjadi salah satu cara untuk termasuk dengan sudah ditunjuknya Jampitsus yang baru Kuntadi, itu juga menurut Anda akan semakin menambah bahwa penyidik yang menangani kasus ini akan bekerja dengan profesional? Ya, saya kira salah satunya demikian ya. Jadi Presiden sudah mengeluarkan
surat penunjukannya, Baik. ya, dan besok akan mulai bekerja. Tapi intinya posisi Jampitsus diperlukan tidak hanya untuk kasus ini, tapi untuk bekerjanya Kejaksaan Agung, ya, dengan begitu banyak perkara-perkara yang lain. Tapi intinya itu juga salah satunya karena pekerjaan dan juga masyarakat memantau dan siapa yang sementara ini ditentukan sebagai PLT karena Pak Jamwas ya menjadi PLT, tapi kemudian juga pekerjaan pengawasan internal itu menjadi bagian yang penting. Baik. Ya, jadi saya kira itu menjadi salah satu upaya Baik. yang Oke. dilakukan. Baik,